Begini Bu, sebelumnya saya minta maaf ya atas mengganggu waktu Ibu. Iya, enggak apa-apa. Saya itu punya masalah Mm-mm. dengan anak-anak saya, khususnya kan saya sebagai Mhm. wali. Mereka itu Sebentar, sebelum lanjut nak, ya, Dik, apa tujuan kamu nanti kalau kita setelah kita ngobrol ini apa kira-kira? satu, saya dapat solusi ya dari Ibu. Terus tujuan saya agar anak-anak itu bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan, orang tua juga bisa harapkan itu tercapai gitu. Oke. Sekarang ceritakan apa yang sudah kamu rasakan selama ini. Begini Bu, itu kan anak-anak banyak yang bukan komplain tapi curhat. Ketika saya tanya ke mereka, kenapa kok PR-PR nggak pernah dikerjakan, selalu saja terlambat, bahkan ada yang sama sekali tidak mengerjakan. Oh, semacam itu. Iya, katanya mereka susah Bu, katanya nggak ada waktu Bu. Kemudian saya tanya, loh kok bisa nggak ada waktu? Kan kalau pelajaran itu kan sudah sesuai dengan jamnya. Iya, benar. Nah, kayak gitu. Terus mereka langkah kamu gimana selanjutnya? Yang pertama itu saya menyuruh mereka untuk membuat jadwal. Karena apa? Karena kalau kita nggak punya jadwal harian, itu tidak, target apa yang harusnya itu selesai jadi tidak selesai, apa yang kita kerjakan jadi tidak kita kerjakan. Iya, benar itu. Betul. Terus anak-anak juga saya suruh begini Bu, kalau misalnya nanti kalian sudah punya jadwal harian, misalnya jam kalau misalnya daring ya Bu ya, itu jadwalnya kan menyesuaikan dengan jam pembelajaran tatap muka juga waktu di rumah. Ketika jamnya matematika, itu ya seharusnya jamnya matematika sampai jam berapa, antara jam 8 sampai jam 9, berarti antara jam 8 sampai 9 itu kita harus bisa menyelesaikan tugas dari guru matematika. Karena kalau punya jadwal kan kita tahu ya Bu ya, jam 8 sampai 9 matematika, nanti jam 9 sampai jam 10 mungkin bisa seni budaya atau mungkin IPS kayak gitu. Jadi kalau kita punya jadwal itu bisa continue. Iya, matematika harus selesai jam 9. Jadi tugasnya harus diselesaikan, nggak mungkin disambi dengan main-main kayak gitu. Terus rencana kamu apa untuk itu? Rencana saya itu sebenarnya yang pertama tadi ya Bu ya, bikin jadwal tadi. Yang kedua tadi, anak-anak itu saya suruh untuk mencapai target dari jadwal apa itu ya, harus selesai. Apa yang sudah selesai, apa yang belum, itu harus selesaikan target. Selain itu juga akan jadi pembiasaan otomatis ya, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu gitu. Terus untuk rencanamu itu kan berarti siapa aja yang akan kamu rangkul untuk bisa terlaksana rencananya tadi? Kira-kira siapa? Yang guru PP ya, otomatis ya, untuk bimbingan konseling, guru agama, sama guru PKN Bu. Oh, guru PKN juga. Selain itu ada lagi nggak? Orang tua. Oh iya. Khususnya orang tua itu ini. Kalau orang tua itu kan karena mungkin kalau kita di sekolahan bolehlah sama kita nggih. Tapi kalau di rumah kan ya tetap sama orang tua. Gitu. Terus itu sudah dilaksanakan atau belum? Sama orang tua sudah, pada saat kita bisanya komunikasi, kadang lewat WA kan kita saya sama orang tua ada WA grup ya, orang tua. Jadi permasalahan itu kalau ada anaknya yang bermasalah atau saya mau menyampaikan permasalahan putra atau putri ini pun itu lewat WA Japri saya. Oke, bagus. Atau kalau enggak di ini waktu penerimaan rapot, itu ada komunikasi antara saya sama orang tua, bagaimana anak-anaknya di rumah. Ya saya sebisa mungkin ngasih ngasih saran atau apa kayak gitu. Berarti kamu punya komitmen ya, komitmennya apa kira-kira nih? Ya, yang pertama mungkin saya tuh pengen anak-anak saya itu tidak lagi mengeluh. Mereka harus senang ya, belajar itu harus senang dulu. Kalau ngeluh itu, kalau kayak tadi misalnya nggak punya jadwal tadi kan numpuk-numpuk kan tugasnya. Akhirnya ketika harus memahami mata pelajaran tertentu yang mereka suka, yang tidak disukainya gitu ya. Atau mungkin yang susah ya, sulit. Itu semakin nggak bisa dan semakin nggak tahu kayak gitu tuh. Jadi selain dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, ada motivasi dari diri dia itu untuk
ada tanggung jawab. Okay. Oh iya, jadwal saya selesai ini, berarti ada tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas itu dari dirinya sendiri. Kayak gitu. Bagus, itu solusi bagus dan tepat sekali. Insya Allah itu bisa terlaksana ya dia. Amin, ya. Dan anak-anak kita juga mereka semakin bisa bijak untuk mengelola waktu mereka, menajarkan supaya adik-adik kita, anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang hebat. Oke, ada lagi yang lainnya? Mungkin untuk sementara ini solusi seperti itu ini ya Bu ya, harus paling enggak harus continue dulu ya Bu ya. Harusnya seperti itu dong. Iya, nanti kalau insya Allah sedikit demi sedikit, nanti lama-lama kan jadi pembiasaan yang baik. Iya. Mungkin cukup itu aja Bu. Terima kasih ya atas waktunya, solusinya. Mudah-mudahan Ibu tambah ini ya, semakin cantik dan sehat. Amin. Kamu juga ya, sehat selalu, sukses selalu. Iya, amin. Ya. Terima kasih. Tolong di-cut kok.